Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Fannul Hikmah Al-Maqulatil Asyarah. Al-mawjudu kismani. Adapun sesuatu yang ada, kismani ialah dua bagian. Jadi sesuatu yang ada ini atau wujud itu hanya ada dua bagian. Pertama, qadimun ialah wujud qadim. Hadisun yang kedua adalah wujud hadis. Apa yang dimaksud dengan al-qadim? Al-qadimu adapun al-qadim, wujud al-qadim, alladzi ialah yang lam yusbaq, yang tidak didahului apa alladzi bil adami, dengan ketiadaan. Jadi yang dinamakan dengan al-wujud al-qadim atau al-mawjud al-qadim, sesuatu yang ada yang qadim itu adalah wujud atau al-mawjud yang tidak didahului dengan ketiadaan. Keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau tidak didahului dengan ketiadaan berarti ada terus. Ada terus, tidak pernah tidak ada. Kadzatil bari, seperti zat al-bari Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifat al-bari al-aliyati, yang luhur, yang tinggi. Nah, wujud qadim ini yaitu zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di antara dua mawjud ini, mana yang disifati dengan al-maqulatul asyarah atau al-ajnasul aliyah? Diberlakukan apakah pada al-mawjud al-qadim, apakah al-mawjud al-hadis, dua-duanya atau salah satunya? Maka al-maqulatul asyarah atau al-ajnasul aliyah hanya bisa disifati atau hanya bisa diberlakukan kepada al-mawjud al-hadis, yaitu yang keberadaannya itu didahului dengan ketiadaan. Nah, hadis ini maksudnya adalah ma atau alladzi yusbaku bil adam. Hadis itu adalah sesuatu yang ada yang keberadaannya itu didahului dengan ketiadaan. Nah, al-maqulatul asyarah atau al-ajnasul aliyah hanya diberlakukan kepada al-mawjud al-hadis. Sementara al-mawjud al-qadim ya tidak bisa disifati dengan al-maqulatul asyarah atau al-ajnasul aliyah. Karena itu di sini musannif memberi peringatan, tambihun, peringatan. La tusofu, tidak disifati apa zatul bari wa sifatihil aliyah, bijauharin, dengan jauhar, dengan substansi, wala aradin, dan juga tidak bisa disifati dengan arad, aksidental, aksiden. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita katakan sebagai jauhar dan juga tidak bisa kita katakan sebagai arad, sebagai aksiden. Kenapa? Karena memang jauhar dan arad ini tidak bisa diberlakukan, tidak bisa disandarkan kepada zat Allah Subhanahu
ta'ala. Kepada zat Allah. Kenapa tidak bisa diberlakukan, tidak bisa disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala? Ilhuma, karena huma adapun keduanya jauhar dan arad, kismani ialah dua bagian, lil hadisi bagi wujud al hadis. Karena yang namanya jauhar dan arad ini merupakan dua bagian atau bagian dari wujud hadis. Jauhar bagian dari wujud hadis. Arad juga bagian dari wujud hadis. Kalau nanti zat Allah Subhanahu wa taala itu kita sifati dengan jauhar, berarti zat Allah Subhanahu wa taala kita sifati dengan sesuatu yang hadis. Kalau zat Allah kita sifati dengan sesuatu yang hadis, berarti zat Allah Subhanahu wa taala itu hadis. Nah, ini berarti bertentangan dengan kenyataan bahwasanya Allah itu qadim atau Allah itu qadim, yaitu keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi al-maqulatul asyarah atau al-ajnasul aliyah ini merupakan al-ajnas yang hanya bisa dilekatkan, bisa disifatkan, bisa disandarkan kepada al-mawjudul hadis. Kemudian ini ya, selanjutnya al-hadisu, adapun al-hadis, wujud yang hadis itu yang keberadaannya didahului dengan ketiadaan ada dua. Al-hadisu adapun al-hadis ismani ialah dua bagian. Pertama, jauharun ialah disebut dengan jauhar, substansi. Yang kedua, aradun ialah arad, aksiden. Jadi wujud hadis itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan jauhar, substansi, dan ada yang disebut dengan arad, yaitu aksiden. Apa yang dinamakan jauhar? Al-jauharu adapun jauhar, alladzi ialah yang tahayyazah, yang bertempat. Siapa alladzi? Bidzatihi, dengan zatnya alladzi. Jadi yang dinamakan jauhar atau substansi itu adalah sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Untuk bertempat dia tidak butuh pada sesuatu yang lain. Apa makna dari tahayyaza? Makna dari bertempat ini. Ai akhadha qadran minal faragil mawhum. Akhadha mengambil apa alladzi qadran pada seukuran minal faraghi dari ruang kosong al-mauhumi yang diilusikan. Minal faraghi dari ruang kosong al-mauhumi yang diilusikan. Yang disebut dengan bertempat itu artinya sesuatu itu mengambil ruang kosong, bertempat, berada di ruang kosong, ya. Al-mauhum. Ruang kosong ini disebut dengan al-mauhum. Kenapa disebut dengan al-mauhum? Karena sebenarnya yang kita anggap, yang kita duga sebagai ruang kosong itu sejatinya tidak kosong. Kenapa? Karena berisi udara setidaknya. Yang kita anggap sebagai ruang kosong itu sebenarnya sejatinya tidak kosong karena masih ada udara. Karena itu al-farau disebut dengan al-mauhum, yang kita ilusikan, yang kita duga ya sebagai ruang kosong. Jadi yang dinamakan jauhar itu adalah sesuatu yang berada di ruang kosong, yang mengambil ukuran ruang kosong dengan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain. Itu yang disebut dengan jauhar. Kemudian apa yang disebut dengan al-arad? Al-aradu adapun al-arad, aksiden, alladzi ialah yang tahayyaza, yang bertempat, apa alladzi tabi'an, dengan mengikuti li jauharihi, terhadap substansinya alladzi al-qaimi, yang berada, huwa apa alladzi bihi, dengan jauharihi. Yang dinamakan aksiden itu
adalah sesuatu yang bertempat, namun kebertempatannya mengikuti sesuatu yang lain. Ini yang disebut dengan arad. Kalau sesuatu yang lain itu tahayyaza, ada, bertempat, maka arad ini juga ada, bertempat. Contohnya ya, untuk membedakan antara jauhar dan arad ini seperti ini. Contohnya, taruhlah kita di depan kita ada sebuah buku yang warnanya, anggaplah warnanya adalah warna merah. Nah, buku sebagai benda itu disebut dengan jauhar. Kenapa disebut dengan jauhar? Karena buku tersebut untuk tahayyaz, mengambil ruang kosong, tidak butuh pada sesuatu yang lain. Dia mengambil ruang kosong dengan dirinya sendiri. Dia bertempat dengan dirinya sendiri. Tidak butuh pada kebertempatan sesuatu yang lain. Buku sebagai benda disebut dengan substansi, disebut dengan jauhar. Kemudian warna merah dari buku itu disebut dengan arad. Kenapa disebut dengan arad? Karena warna merah itu bertempat, mengambil ruang kosong atau berada di ruang kosong dengan mengikuti kebertempatan buku. Andaikan buku ini tidak ada, tidak bertempat, ya, tidak ada, anggaplah katakan demikian, maka warna merah juga tidak ada. Warna merah ini tidak bisa bertempat, berada di alam luar dengan dirinya sendiri. Dia harus menempati ya sesuatu yang lain, harus berada di sesuatu yang lain, baru dia ada di alam al-kharij, di alam luar. Kita tidak menemukan warna merah itu ada di alam luar dengan berdiri sendiri, tidak menemukan itu. Karena itu warna merah ini disebut dengan arad. Kenapa disebut dengan arad? Karena kebertempatannya atau keberadaannya di alam luar butuh pada sesuatu yang lain. Butuh kepada kebertempatan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan al-jauhar dan al-arad. Dan jauhar dan arad ini adalah bagian dari al-hadis, bagian dari sesuatu yang hadis. Keberadaannya itu ya, keberadaannya didahului dengan ketiadaan. Karena jauhar ini merupakan bagian dari al-hadis, juga arad juga bagian dari al-hadis, maka jauhar dan arad tidak bisa dilekatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Al-Qadim. Al-jauhar dan al-arad hanya bisa kita sifatkan, kita sandarkan, kita lekatkan kepada al-hadis yang keberadaannya itu didahului dengan ketiadaan. Nanti terkait perincian dari jauhar dan arad akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Namun yang paling penting sekarang adalah kita bisa membedakan apa itu al-qadim dan al-hadis, dan kita bisa membedakan antara al-jauhar dan al-arad. Dan juga penting untuk diketahui bahwa al-jauhar dan arad itu bagian dari al-hadis, sehingga tidak bisa dilekatkan, disifatkan, disandarkan kepada al-qadim. Demikian penjelasan terkait al-maqulatul asyarah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.